Di pelajaran 6 ini kita akan mempelajari ayat 1 sampai 14. Dan dari ayat 1 ayat 14 ini, ayat 1 sampai 14 di bab 6 ini kami mengambil tajuk semua orang percaya turut mengambil bahagian dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di bagian ini kita akan menyelami apa artinya pada waktu kita selaku anak-anak Tuhan yang sudah menjadi percaya turut mengambil bahagian dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu ayat dari bab 6 ini. Silakan seorang membaca untuk kita ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Wah, tadi kita melihat hukum Taurat ditambahkan ya, supaya bertambah-tambah orang sadar bahwa mereka berdosa, dan dengan demikian anugerah dan kasih karunia Allah melebihi itu semua. Lalu di ayat 1 di bab 6 ini Paulus menyinggung satu soalan ya. Iya. Dia kata, kalau begitu ya, hukum Taurat ditambahkan tadi ya, ditambahkan supaya manusia sadar mereka ini berdosa. Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bertekun, bayangkan bertekun artinya semakin terus-menerus melakukan hal-hal yang teruk, hal-hal yang jahat. Dengan demikian, apabila kita semakin tekun melakukan hal-hal yang jahat, pokoknya hal yang berdosa, maka semakin bertambah pula kasih karunia itu. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi dari statement yang last yang dikatakan Paulus di bab 5 ayat 20 ini, Paulus menyinggung soalan di bab 6. Katanya, tetapi hukum Taurat ditambah supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Artinya dengan adanya hukum Taurat, pelanggaran ataupun dosa semakin banyak, semakin bertambah-tambah. Dan di situ kasih karunia atau anugerah Allah itu semakin berlimpah-limpah pula. Dia seperti berlawanan. Semakin banyak dosa, semakin banyak kejahatan, anugerah dan kasih Allah terus melebihi. Seperti nampak seperti itu ya. Lalu Paulus menyinggung di ayat 1 bab 6, dia katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita kata? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Mari kita lihat beberapa penjelasan di sini. Paulus telah menyatakan bahwa hukum Taurat Allah diberikan untuk menyatakan pemberontakan dan keberdosaan mengerikan yang dialami oleh semua orang. Namun, Paulus kemudian menambahkan perkataan ini, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Paulus telah menyatakan bahwa kasih dan kemurahan Allah itu lebih besar dari keberdosaan manusia. Dan ini yang timbul masalah. Sebabnya ada orang yang menganggap, bahkan yang mengajarkan bahwa manusia boleh terus berbuat dosa supaya Tuhan akan menunjukkan kasih karunia dan kasih-Nya dalam mengampuni kita. Alasannya adalah sebab kasih dan kemurahan Allah itu lebih besar dari keberdosaan manusia. Di sini timbul masalah apabila ada orang mengatakan, oh kalau begitu walaupun saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, oh tak apa-apalah saya
masih terus berbuat dosa. Bahkan lebih teruk lagi saya buat dosa, tak masalah. Sebab semakin banyak saya buat dosa, semakin saya terus membiarkan dosa itu saya lakukan terus, anugerah dan kasih Allah itu untuk mengampuni saya akan terus lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Jadi tak masalah saya terus-menerus berbuat dosa. Wah, sama ada ini pemikiran yang keliru atau tidak, kita akan lihat di penjelasan seterusnya. Apakah ini benar? Karena dikatakan di sini bahwa orang mengajarkan tak masalah. Walaupun kamu sudah menjadi orang-orang percaya, walaupun kamu sudah menjadi anak-anak Allah, terus saja berbuat dosa. Apa yang kamu biasa lakukan sebelum ini, lakukan saja itu. Kasih karunia Tuhan kan besar. Dia siap mengampuni kamu bila-bila masa, di mana-mana saja pengampunan sudah diberikan. Karena Tuhan sudah membayar dosa kamu yang dulu, dosa kamu yang sekarang, bahkan dosa kamu yang akan datang. Jadi tak apa-apa. Lakukanlah terus dosa. Benarkah begitu, saudari? Kita akan lihat. Jadi bagaimana Paulus menjawab pertanyaan ini? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Maksudnya terus-menerus berbuat dosa. Bertekun berarti terus-menerus, tak berhenti. Rasa nak buat-buat, supaya kasih karunia Allah makin bertambah. Lalu Paulus menjawabnya di ayat 2. Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Wah, Paulus letakkan tanda seru di sana. Tidak. Wah, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kamu masih terus-menerus hidup di dalam dosa tersebut? Padahal kita sudah mati bagi dosa. Kita telah mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, bahkan dibangkitkan bersama Kristus. Bagaimana mungkin kamu masih terus hidup di dalam dosa tersebut? Tidak, kata Paulus. Ada orang berpikir tak apa jika terus berbuat dosa. Karena kasih karunia Allah yang mengampuni jauh lebih banyak dicurahkan terus. Semakin kau berdosa, semakin curahan kasih pengampunan itu terus berlimpah, terus mengalir. Paulus berkata bahwa pikiran ini salah dan mengerikan. Karena kita telah mati bagi dosa. Artinya apa? Kita adalah satu pribadi yang baru. Kita pribadi yang dilahirkan kembali. Pikiran kita, hidup kita secara rohani telah dilahirkan kembali walaupun kita sedang di dalam tubuh yang lama ini. Tapi hati kita, hidup kita, pikiran kita dah tukar. Kita sadar bahwa hidup di dalam kasih karunia dan anugerah itu bukan tiket untuk kita sesuka hati buat dosa terus. Wah, ada orang berkata kalau begitu kita sudah hidup di dalam kasih karunia ataupun anugerah. Saya sudah beriman bahwa dosa saya diampuni. Saya sudah beriman bahwa saya orang berdosa. Lalu Allah menerima saya karena saya beriman. Kalau begitu tak apa-apalah kalau saya terus berbuat dosa. Ternyata dia sedang di dalam iman yang palsu. Sebab iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar pula. Jadi ini adalah pikiran yang dilahirkan kembali. Jadi kalau orang berpikir dia beriman, dia mengaku dia beriman, tetapi perbuatannya terus berdosa, ternyata dia sebenarnya belum beriman. Ternyata dia sebenarnya belum dilahirkan kembali. Jadi apa akan terjadi kalau Nikodemus terus berjawab-jawab dengan Tuhan Yesus pada malam itu? Tentu selamanya dia tidak akan pernah menemukan jalan keselamatan yang sesungguhnya. Tidak, kalau dia tidak mau diubah, kalau dia tidak mau percaya. Bahkan kata Tuhan kalau dia tidak mau dilahirkan kembali. Tidak. Jadi saudara-saudari, iman yang benar itu
akan menghasilkan dan dibuktikan melalui perbuatan yang benar pula. Yang benar bagaimana? Yang benar dengan iman yang kita jalani, iman yang kita setujui. Jadi jelas, sebab itu Paulus katakan, kalau orang masih berkata, walaupun kamu sudah hidup oleh iman, tetapi masih boleh berbuat dosa, sekali-kali tidak. Hal itu tidak mungkin. Karena kita sekarang di dalam Kristus, bukan di dalam Adam yang dulu. Kita sekarang ada di dalam Kristus yang telah datang ke dalam dunia dan yang telah menjadi wakil kita di hadapan Allah. Wakil kita, Adam yang pertama dulu, itu gagal total. Dia tidak dapat menjadi wakil kita seterusnya. Dan buktinya, akibat perbuatan mereka menjalar terus di dalam hidup manusia. Maka, wakil kita yang sekarang yaitu Kristus, dia sempurna. Maka dialah yang dapat membawa kita ke dalam kekekalan sekaligus melenyapkan dosa. Saudara-saudari, saat dulu kita berada di dalam Adam, dosa dan kematian benar-benar menguasai kita. Kita hanya tunggu masa saja untuk pergi ke neraka. Kita sebelumnya sama seperti bangsa Israel waktu mereka di Mesir. Pada waktu mereka sedang menjadi hamba abdi kepada Firaun. Namun Tuhan menggunakan Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir dan dari perhambaan yang mengerikan itu. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, Allah membelah lautan supaya Musa dan bangsa Israel boleh lalu menyeberangi lautan tersebut. Dan luar biasa pada waktu peristiwa itu terjadi, bangsa Israel melihat ada banyak, ramai sekali mayat askar Mesir yang terapung-apung, bahkan yang terdampar di tepi lautan. Waktu mereka tentara Mesir mengejar orang Israel melalui laut. Dalam peristiwa ini, pada saat bangsa Israel melalui lautan itu, pada saat itu mereka dipisahkan dari perhambaan Firaun dan dari kehidupan lama mereka dulu pada waktu mereka sedang diperhamba di Mesir. Dalam pelajaran sebelumnya kami sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa inilah gambaran mengenai apa yang terjadi kepada kita semua yang telah dilahirkan kembali sekarang. Semua kita, anak-anak Tuhan yang sudah menjadi orang-orang percaya, kita sekarang berada di dalam Kristus yang telah dikeluarkan dari perhambaan dosa oleh Kristus sendiri. Sesungguhnya kita bukan lagi hamba kepada dosa. Kuasa dosa di dalam diri kita sudah dihancurkan. Kita telah dipisahkan dari dosa. Maka itu Paulus melaungkan amaran, sekali-kali tidak. Dosa tidak berhak lagi menguasai kita, mengontrol hidup kita sepenuhnya. Karena kita sekarang di dalam wakil segala wakil, yaitu Kristus Yesus, yang menaklukkan iblis, dosa, dan kematian. Jadi kita tidak dapat memberi alasan bahwa hanya karena kita hidup di dalam anugerah ataupun kasih karunia hari ini, kita masih boleh berbuat dosa sesuka hati. Jadi di bahagian ini, kami menyimpulkan ini. Semua orang percaya telah mati terhadap dosa. Semua orang percaya, saudari, mereka telah mati terhadap dosa. Mereka orang percaya mati terhadap dosa. Dosa tersebut umumnya masih ada ya. Tapi dulu dia di dalam kita. Sekarang dosa itu di luar kita. Dulu dia di dalam kita sebab kita di dalam Adam yang lama dulu, yang pertama, yang gagal total. Tapi setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita dilahirkan kembali, dosa itu tidak lagi bersifat menguasai kita. Kecuali, ya, kita akan lihat di bahagian seterusnya.
Namun bagaimana kita dapat keluar dari Adam nenek moyang kita dan masuk ke dalam Tuhan Yesus yang telah ditetapkan Allah menjadi wakil kita untuk membawa kita kembali kepada Allah. Sekarang kita teruskan lagi ayat 3 sampai 5. Jadi dikatakan oleh Paulus di ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dikatakan juga, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudari, kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Bukan lagi satu dengan Adam yang dulu yang hidup dikuasai dosa. Tetapi sekarang hidup satu di dalam Kristus yang mengalahkan dosa. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka Roh Kudus mendiami diri kita. Saat itu kita menjadi bait Allah. Kita sudah pelajari ini di Kisah Rasul yang lalu. Roh Kudus juga saat itu telah membaptiskan kita ke dalam Yesus Kristus. Itu juga sudah dijelaskan dengan panjang lebar di modul kita yang lalu. Pada saat kita percaya pada Yesus, ya, kita dibaptiskan ke dalam Yesus, artinya Roh Kudus yang masuk ke dalam hidup orang. Itu berarti Roh Kudus telah menjadikan kita satu. Dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita, itulah yang menjadikan kita satu dengan Tuhan Yesus. Hanya hal itu yang memampukan kita menjadi satu, yaitu dengan kehadiran Roh Kudus. Jadi kita tidak lagi di dalam Adam yang dulu. Karena Adam di dalam dulu, kita terus dikuasai oleh dosa, yang mana dosa tidak mungkin akan duduk bersama dengan dosa yang menguasai, dosa iblis dan maut yang menguasai kita Adam yang lama dulu, tak mungkin akan bekerja sama dengan Roh Kudus. Kini Roh Kudus yang menguasai kita, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus agar supaya sama seperti saat sebelumnya kita mengambil bahagian dalam segala hal Adam kita yang dulu, maka sekarang kita mengambil bahagian dalam segala hal pula di dalam apa yang dilakukan Kristus di dalam kematiannya, di dalam penguburannya, dan di dalam kebangkitannya. 3 hal ini. Paulus mahu menyadarkan orang-orang percaya yang ada di Roma, mereka perlu ingat bahwa mereka telah dibaptiskan ke dalam Kristus oleh Roh Kudus. Dan orang-orang Roma seharusnya memahami apa artinya hal ini. Namun, Paulus ingin menjaga supaya mereka tidak lupa akan hal ini atau supaya mereka tidak paham. Lalu di ayat 3, Paulus membuat soalan, yaitu, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya, supaya orang-orang ataupun orang-orang percaya di Roma tidak lupa akan posisi atau kedudukan mereka di dalam Kristus sekarang. Bagaimana maksudnya? Paulus menanyakan soalan di ayat 3. Dia kata, atau tidak tahukah kamu, ataupun dalam tingkatan lain, ataupun apakah kamu sudah lupa bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Jadi bagi kita hari ini, kita pun disadarkan akan hal yang sama. Pada waktu kita menyimpulkan semua orang percaya telah dibaptiskan dalam Kristus Yesus. Saya pikir selesai untuk di sini dulu slide ini. Kita akan sambung lagi nanti. Oke, teman-teman, tadi saya ingin tambahkan apa yang Pastor Asik sudah jelaskan. Saya rasa ini sangat menarik. Ketika kalau kasih kurnia melimpah-limpah, barulah kejahatan boleh dapat diatasi. Dan memang itu membuktikan bahwa kasih kurnia jauh melampaui dari setiap kejahatan. Karena tidak ada kejahatan yang tidak dapat diampuni. Nah, itu menunjukkan bahwa kasih kurnia memang berlimpah-limpah. Di mana ada dosa yang berlimpah-limpah,
maka di sana akan terlihat kasih kurnia yang lebih luar biasa daripada segala kejahatan. Oke, kita sudah lihat di situ ya. Lalu orang mulai menggunakan kebenaran ini dengan memesongkannya. Oke, wow, kalau begitu, jom kita buat dosa yang banyak-banyak untuk boleh menghasilkan kasih kurnia. Nah, lalu tadi kita lihat bahwa apakah betul orang yang sudah percaya itu boleh berpikir, karena saya sudah percaya, maka saya save, saya selamat untuk berbuat apa saja. Karena kan sudah tidak akan dibinasakan. Nah, ini yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang menyangkal tentang one save, all save. Apa itu ya? Apa? Once saved, forever saved. Ya. Ada orang selalu menyangkal doktrin ini. Ah, tak betul. Satu kali selamat tetap selamat. No, itu ajaran keliru. Mengapa? Karena mereka takut kalau orang yang sudah selamat dan tetap selamat, berarti dia akan boleh menggunakan peluang ini untuk berbuat apa saja, karena sudah tidak pernah akan tukar, bukan? Kalau saya sudah tidak akan pernah tukar pergi kemana-mana, ini peluang saya untuk boleh buat jahat. Ini yang Paulus menjelaskan tentang hal itu. Tidak begitu, saudara. Tadi kita harus lihat tentang kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Jangan salah. Ini bukan baptisan air, tidak. Paulus tidak bicara tentang baptisan air ketika dia bicara tentang kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Maksud Paulus dibaptis di dalam Kristus adalah kita sudah dimasukkan ke dalam Kristus. Itu kata baptiso ini. Bukan banyak orang yang sudah percaya sudah dimasukkan di dalam Kristus tapi belum dibaptis air. Jadi ini bukan baptisan air, oke? Jadi maksudnya ini. Sebelumnya ini MW ini, MW ini saya. Contohlah, ini Michael ya, Michael Wewengkang, saya. Sebelumnya saya ada di bawah Adam, penuh dosa. Ya. Hanya di dalam Kristus yang tiada dosa. Pure, murni. Nah, waktu saya mendengar Injil, ya, Injil kekuatan Allah yang membuat saya pindah tempat. Saya bertukar. Saya datang di Kristus ya. Dan ini bukan karena saya yang mampu pindah. Siapa yang pindahkan saya? Siapa yang mampu pindahkan saya? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang pindahkan saya. Karena saya beriman kepada Kristus. Ya. Jelas ya? Oke, saya dipindahkan ke sini. Saya sudah ada di dalam Kristus. Maka, apakah saya masih sama berpikir dengan saya ada di dalam Adam? Kalau berpikir di dalam Adam apa? Jahat-jahat buat jahat. Sekarang saya sudah ada di posisi Kristus. Bagaimana mungkin saya akan berpikir ini can untuk buat jahat, ini can untuk buat jahat? Bagaimana mungkin saya akan berpikir seperti itu? Paulus bilang, kamu sudah mati, kamu sudah pindah. Dulu di sini, sekarang sudah di sini. Macam mana kamu mau bawa pikiran sama seperti Adam lama, suka buat jahat, sekarang kamu sudah di dalam Kristus? Tidak mungkin. Itu sebabnya Paulus bilang, sekali-kali tidak. Tidak. Nah, kalau masih ada orang yang macam ini, dia bilang dia sudah di sini, tapi dia punya pikiran mau buat dosa, itu menunjukkan sebenarnya dia salah fikir. Dia pikir dia sudah di sini, ya, padahal tidak. Orang yang sudah pindah pasti akan bertumbuh dalam pemikiran menghargai kehidupan yang sudah pindah dengan Kristus. Sebab dia sudah disatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Kristus ketika bangkit hidup, luar biasa bercahaya. Nah, kita ada di dalam Kristus, kita bertumbuh untuk tidak lagi biasa dengan kebiasaan-kebiasaan Adam yang lama. Oke, saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, Pak Sasi. Jadi sekali lagi kita diingatkan agar menghargai karya
Kristus ini dengan cara hidup tidak lagi sama seperti Adam kita yang lama dulu. Demikian juga kita telah dipisahkan dari hidup kita yang sebelumnya dalam Adam dan dari kuasa dosa dan kematian yang kita miliki dalam Adam. Di dalam Adam dulu kita mengalami keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan yang dimaksudkan adalah kita terus-menerus dikuasai oleh dosa dan kematianlah sebagai penghujung ataupun pengakhiran kehidupan kita. Namun ayat 4 dan 5 berkata, di saat kita menjadi orang percaya, Roh Kudus meletakkan kita di dalam Kristus yang adalah wakil kita sehingga sekarang kita hidup bersamanya. Saat kita bersama Adam, kita turut dalam kematiannya, yakni bahwa kita dipisahkan dari Allah. Demikian juga kita turut dalam perbudakan dosa ataupun perhambaan dosa dan kematian yang dialami Adam. Namun, karena sekarang kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita telah turut dalam kematiannya. Kematian Kristuslah yang telah memisahkan kita dari kuasa dosa dan maut. Saat Adam mati, yaitu pada saat ia dipisahkan dari Allah, maka kita juga telah mati bagi Allah. Saat Tuhan Yesus mati sebagai wakil kita, maka kita turut bersamanya dalam kematiannya, yakni keterpisahannya dari dosa. Dan kita tidak hanya turut dalam kematian Yesus sebagai wakil kita, namun kita juga turut bersamanya dalam penguburan dan kebangkitannya. Jadi saudara-saudari, kita melihat kebenaran kalau dulu kita di dalam Adam, apa yang terlibat di dalam Adam, sanalah kita. Apa yang berlaku pada Adam, sanalah kita juga. Tetapi sekarang kita di dalam Kristus. Segala yang diperbuat Kristus, kita pun diperhitungkan bersama-sama dengan Kristus. Baik itu di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Kita berada dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita telah turut dalam kematiannya yang memisahkan kita dari kuasa dosa dan maut. Kematian Kristus akan membuatkan anak-anaknya ataupun orang-orang percaya turut bersamanya dalam penguburan dan kebangkitannya. Tuhan Yesus adalah wakil kita, maka kita juga terlindung di dalamnya. Sama seperti Nuh dan keluarganya yang terlindung dalam perahu yang besar itu. Kapal ya, bukan perahu, kapal yang besar itu. Ini adalah apa yang kita pertuntunkan kepada orang-orang di saat kita dibaptiskan ke dalam air. Kita sudah belajar di Kisah Rasul sedikit sebanyak tentang baptisan air. Dalam baptisan air kita telah menunjukkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus dan bahwa kita turut dalam segala hal bersama Dia. Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit kembali sebagai wakil kita. Dalam baptisan air tempat kita diselam saat kita dibaptiskan adalah gambaran dari kuburan Yesus. Saat kita keluar dari dalam air, kita juga mempertontonkan bahwa kita telah turut dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita turut dalam kehidupannya. Di penghujung modul 2, kita telah belajar tentang hal ini. Dan saya ingin kita ingat kembali, inilah lamang karya Kristus. Pada waktu seseorang diselam ke dalam air, inilah lamang karya Kristus. Dia dikuburkan bersama dengan Kristus, di mana Kristus pada waktu kematiannya di dalam kubur. Dan setelah orang tersebut bangkit semula, itu adalah melambangkan karya kebangkitan Kristus pula. Jadi bahagian ini sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pastor Michael di dalam pelajaran kita modul 2 yang dulu. Saya hanya ingin kita memahami dan melihat balik pekerjaan Kristus, bahwa kita juga turut terlibat dalam semua yang Kristus telah lakukan, baik itu di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Saya harap
kami berharap kita boleh memahami dengan jelas bahagian ini, bahwa Paulus sedang berkata bahwa oleh karena penguburan dan kebangkitan Kristus, dosa tidak lagi seharusnya menguasai orang tersebut, karena kita sekarang menjadi milik Kristus di dalam sepenuhnya di dalam Dia, karena Roh Kudus-Nya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita teruskan lagi di ayat 6 dan 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Paulus berkata di sini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Segala yang dilakukan Kristus diperhitungkan juga kepada kita, betul? Itu ya yang kita sudah belajar. Pada waktu Yesus disalibkan, kita turut disalibkan bersama dengan Dia. Pada waktu Yesus dikuburkan, kita turut dikuburkan bersama dengan Dia. Pada waktu Yesus dibangkitkan, kita turut diperhitungkan, kita turut bangkit bersama dengan Dia. Paulus sedang berkata di bahagian ini bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dalam bahagian ini, kita akan lihat beberapa penjelasan. Allah ingin kita mengetahui dengan tanpa ragu-ragu bahwa manusia lama kita, yakni saat kita masih di dalam Adam dulu, telah pun mati bersama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Kristus disalibkan, Adam lama kita dulu turut disalibkan. Pada waktu Yesus dikuburkan, Adam yang lama kita tuh turut dikuburkan. Pada waktu kita dibangkitkan, Adam lama itu tidak lagi seharusnya menguasai anak-anak Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa kita telah mati dan bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Allah ingin kita semua memahami dengan jelas bahwa saat Tuhan Yesus sebagai wakil kita telah mati, itu berarti juga semua yang berada di dalam Kristus juga telah mati. Kita tidak harus tunduk kepada dosa, sebab kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita melihat pada waktu bagaimana Musa melepaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir, setelah mereka melepasi laut Gelaga. Di sana perhambaan terus menjadi kenangan dalam hidup mereka. Setelah mereka sampai di seberang, mereka tidak lagi menjadi hamba orang Mesir. Demikian pun caranya pada waktu Yesus menjadi wakil kita yang membebaskan dari dosa, iblis dan maut. Salibnya menyelesaikan semuanya itu untuk kita pada waktu kita beriman kepadanya. Kita bukan lagi menjadi hamba kepada dosa. Karena kita telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Jadi kita telah turut bersama dengan Yesus dalam kematiannya. Kita telah mati bersama Tuhan Yesus. Kita telah bersamanya dalam kuburannya. Kita telah dibangkitkan bersamanya dalam satu hidup yang baru. Kita telah mati bagi kehidupan yang lama kita, yang diperhamba oleh dosa yang dan maut dulu. Karena kita telah turut dalam kematian Yesus bagi kita, maka kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dengan demikian, kita tidak lagi harus tunduk kepada dosa. Saya katakan tadi, dosa kini di luar. Dia memang akan terus menggocoh, bahkan menjolok kita supaya berdosa lagi. Namun kita harus ingat, kita tidak harus tunduk kepadanya lagi, sebab kita telah masuk ke dalam kematian, kita telah masuk dalam penguburan, dan kita telah masuk di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Ini apa yang kita sudah kita pelajari pada modul yang lepas. Kita sebagai orang yang telah disalibkan bersama dengan Kristus. Apa yang dilakukan Kristus diperhitungkan juga kepada kita. Kita sebagai orang yang telah dikuburkan bersama Kristus. Pada waktu Yesus dikuburkan, dosa turut mati sepenuhnya. Adam kita yang lama habis sepenuhnya oleh penguburan Kristus. Dan kita orang percaya juga diperhitungkan sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Yesus.
ini menggambarkan kemenangan atas dosa sepenuhnya. Jadi di bahagian ini saudara, kita melihat kebenarannya adalah setiap orang yang percaya perlu mengetahui bahwa mereka telah disalibkan dan dibangkitkan bersama Kristus. Tadi Pastor Asri jelaskan bahwa sebelum kita percaya, sebelum kita disatukan dengan Kristus, kita adalah hamba dosa. Kalau hamba berarti ya harus ikuti dosa. Kita kadang-kadang tak mau, tapi kita hamba, kita akan lakukan dosa. Dosa menjadi kebiasaan kita. Dosa menjadi pilihan kita. Nah, selepas kita mendengar Injil dan menjadi percaya, kita bukan lagi hamba dosa. Sekarang kita adalah hamba Kristus. Sebagaimana dulu kita menghambakan diri pada dosa, sekarang kita harus menghambakan diri pada Kristus. Jangan lupa posisi ini. Jadi ketika kita menjadi selamat, kita tidak bisa akan berpikir, ini can untuk berbuat dosa. Kalau seperti itu kamu masih ada di posisi ini. Yaitu selalu buat, selalu taat dosa. Karena dosa adalah bos kamu. Karena dosa adalah majikan kamu. Tapi sekarang bukan lagi dosa sebagai bos kamu. Bukan lagi dosa sebagai majikan kamu. Kamu sekarang Kristus adalah majikan kamu. Maka apa yang terjadi? Orang yang sudah percaya akan bertumbuh di dalam hidup mentaati Kristus. Itu tambahan saya sedikit tentang hamba dosa. Dan luar biasa ya, saat kita percaya kepada Yesus, apa yang Kristus buat diperhitungkan kepada kita. Kristus sudah mati bayar dosa-dosa kita disalib. Maka kita juga sudah mati bayar dosa-dosa disalib. Ada dosa yang dilupakan? Tidak ada. Semuanya. Sampai dosa terakhir kita. Itu membuat kita safe. Itu membuat kita damai sejahtera. Kristus sudah dikuburkan. Mati sepenuh-penuhnya. Maka kuasa dosa itu sesungguhnya sudah mati. Tidak ada lagi. Dia tidak bisa berkuasa lagi. Dan sekarang kita juga ketika Kristus bangkit, kita bersama-sama dengan dia bangkit. Itu yang seharusnya kita sadar. Walaupun mungkin kita berpikir, tapi bagaimana saya masih berbuat dosa? Oke, itu soalan lain yang kita akan bicarakan setelah kita lanjutkan. Oke, itu saja Pak Zase. Ya, kita harus selalu ingat ini, selalu berawas-awas. Walaupun dosa selalu minta kita bagi dia makan, jangan bagi makan. Kalau kita bagi dia makan, kita akan tengok nanti slide seterusnya. Jangan bagi dia makan lagi. Karena itulah yang dimaksudkan tadi, hamba. Hamba maksud kita tunduk kepada satu kuasa yang di atas kita. Jadi dulu kita hamba dosa. Kita selalu layan dia. Kita bagi dia makan. Dia gemuk, dia besar terus. Sehingga dia menguasai kita kan. Tapi sekarang yang menjadi kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Seperti kata Tuhan Yesus sendiri, barang siapa percaya dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hamba dosa dulu kita maut. Sekarang di dalam Kristus, yang menjadi hamba Kristus kita di dalam hidup. Maka kita melayani dia yang menuntun kita kepada hidup. Kita siap untuk beri makan kepada bos yang baru nih. Nah. Oke. Kita sambung lagi ya. Silakan lagi ayat 8 sampai 10. Ayat ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Di ayat 8 sampai 9 ini, Paulus berkata dengan lebih jelas lagi. Dia kata, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena Kristus hidup.
Karena katanya kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, dia tak mati lagi. Dia hidup terus selama-lamanya. Itu jelas apabila Paulus kata maut tidak berkuasa atas dia. Tidak berkuasa, maksudnya Kristus hidup terus dan terus hidup. Jadi pada waktu dia mati, pada waktu dia disalibkan, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dosa untuk selama-lamanya dan hidup selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah menjadi wakil kita. Dan dengan kematiannya, dia telah melaksanakan apa yang diperlukan untuk membebaskan kita dari hukuman dan dari kuasa dosa, yaitu neraka. Pada waktu Yesus mati di salib, dia berteriak, sudah selesai. Tetelestai. Dengan ini, ia tidak akan pernah lagi menggantikan diri kita sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Karena dia sudah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Sudah menyelesaikan dosa kita. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Jadi kalau Kristus belum bayar dosa kita yang sekarang dan yang akan datang, maka Yesus harus berseru lagi. Kita berdosa sudah selesai lagi. Berdosa sudah selesai lagi. Kalau begitu artinya belum selesai. Ya. Iya. Nah, Aduh. tapi arti yang diteriakkan oleh Tuhan Yesus sudah selesai, dia selesaikan semua. Sekarang Kristus hidup untuk kita dalam kesatuan yang sempurna dengan Bapanya dan akan terus demikian selama-lamanya. Oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwa perhambaan kita dalam dosa telah diselesaikan untuk selama-lamanya. Pada waktu kita di sebelah Adam dulu menjadi hamba dosa, Kristus datang lalu menyerahkan dirinya di salib demi untuk memindahkan kita bersamanya. Kita bagi setiap orang yang sudah percaya tidak lagi di dalam Adam yang diperhamba oleh dosa. Yesus mengambil kita dari sana dengan darahnya sendiri lalu menyelesaikan perhambaan dosa tersebut sekali untuk selama-lamanya. Maka itu jelas kalau orang masih menganggap ini anugerah yang acuh tak acuh ataupun anugerah yang sangat murah, maksudnya boleh buat dosa terus tak apa. Itu pikiran yang sangat mengerikan, menakutkan, dan itu menjadi pemesongan yang berbahaya. Karena orang itu tanpa sadar rupa-rupanya dia belum pindah. Dia masih di dalam hamba Adam yang lama dulu. Hamba dosa. Kita telah dibangkitkan dari maut bersama Tuhan Yesus agar supaya kita boleh hidup untuk melayani Allah dan melakukan kehendak-Nya. Ini yang saya gambarkan dengan kata ganti beri makan tadi. Kalau kita terus memberi makan, mengizinkan hidup kita berdosa terus, berarti kita belum. Tapi sekarang kita sudah siap melayani untuk hidup bagi Allah dan siap melakukan kehendak-Nya. Karena Dia adalah bos kita yang baru. Bos yang membawa kepada hidup yang menyelesaikan dosa, iblis, dan maut. Kita gambarkan kematian kita bersama Tuhan Yesus itu seperti sebatang pokok dengan cabang dia. Kalau kita tebang pokok itu, apa terjadi dengan cabangnya? Cabang itu akan turut mati bersama-sama dengan pokok itu, bukan? Kalau kita gambarkan kematian kita bersama Tuhan, begitu. Sebatang pokok punya cabang, dan kalau kita tebang pokoknya, cabang itu pun akan mati. Namun, kalau kita dapat angkat semula pokok itu, lalu kita satukan semula dengan akarnya, satukan betul-betul seperti mana semula jadi, pokok itu boleh hidup balik. Sebab dia tercantum seperti mana asal. Dan apa yang terjadi dengan cabang-cabangnya? Kalau kita boleh cantum balik ya. Kalau pohonnya mati, pokok itu mati, maka cabangnya pun akan mati. Dan kalau pohonnya itu boleh hidup semula,
pokok tadi hidup balik, maka cabang-cabangnya akan hidup balik bersama dengan pohon tersebut. Jadi ini adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus dan semua yang dipersatukan dengannya oleh Roh Kudus. Yesuslah pokok yang mati tadi, kita adalah cabang-cabangnya. Namun pokok itu yaitu Yesus Kristus sendiri telah bangkit semula. Dia telah bangkit dari mati dan kita yang adalah cabang-cabangnya telah pun turut dibangkit bersama-sama dengannya. Ayat 11 di poin seterusnya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bab 6 ayat 11 ya. Saya coba tengok terjemahan BM sekejap. Kitab BM kata begini ya. Kamu juga harus menganggap diri kamu mati terhadap dosa, tetapi hidup erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Ayat ini berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apakah artinya? Saudara-saudari, kita perlu ingat, kita perlu yakin, dan kita perlu berpegang pada kenyataan bahwa kita telah mati terhadap kuasa dosa. Kita dipisahkan dari dosa dan dari kuasanya, dan bahwa sekarang kita sudah dipersatukan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingat kembali pengalaman ini, yaitu pada waktu bangsa Israel lalu laut Gelaga ini, apa dikatakan di situ? Setelah bangsa Israel melalui lautan, apakah mereka masih perlu takut dan patuh terhadap orang-orang Mesir yang mereka temui di jalan saat mereka menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka? Tidak. Bangsa Israel telah dibebaskan dan mereka harus selalu mengingat hal itu agar supaya mereka boleh hidup sebagaimana orang yang merdeka. Jadi kita pun harus selalu ingat akan hal ini bahwa kita telah mati bagi dosa. Kita sekarang hidup bersama-sama di dalam Kristus. Kita hidup bagi Allah. Kita harus selalu ingat ini. Kita harus selalu yakin ini. Dan kita harus selalu berpegang akan hal ini. Kita perlu menganggapnya dosa sudah tidak berkuasa lagi atas saya. Tetapi sekarang saya harus selalu ingat. Saya harus hidup erat bersama-sama dengan Kristus bagi kemuliaan Allah. Di bahagian ini kita dapat kesimpulan bahwa semua orang percaya seharusnya berpegang pada keyakinan bahwa mereka telah mati terhadap dosa dan telah dibangkitkan kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus. Ada soalan atau kita teruskan? Pak Leri. Saya ada. Ya, silakan. Ini tentang pasal pembaptisan kan. Jadi adakah pembaptisan perlu untuk setiap orang yang percaya? Iya, perlu. Sebab Yesus perintahkan kan. Jadi setelah mereka menjadi percaya, Yesus perintahkan untuk baptislah mereka. Jadi perlu. Tapi ingat, itu bukan syarat keselamatan. Keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Ini adalah kehidupan selepas percaya, ya. Selepas percaya dia harus mengumumkan kepada orang lain bahwa saya percaya apa yang Kristus sudah buat, yaitu Kristus sudah mati dan dikuburkan dan bangkit. Itu iman saya, itulah harapan saya. Jadi itu merupakan salah satu wujud daripada kesaksian hidupnya. Jadi perlu. Kalau sudah percaya. Kalau ada yang percaya tapi tiada peluang untuk dibaptiskan, tapi kemudian meninggal dunia, apa berlaku? Ya, sebab keselamatan itu tidak karena baptisan, jadi tidak akan menghilangkan keselamatan. Ya, seperti orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus, bukan? Oh iya, oke. Ya. Tapi kalau orang ada banyak peluang untuk dibaptis selalu tak mau, wah itu hairan. Ya.
Ya, Jadi itu pun saya berpendapat kita harus berhati-hati juga waktu menjelaskan kepada orang yang kita layani, karena akhirnya mereka tak menganggap, oh kalau begitu tak payahlah. iya harus jaga-jaga itu. Kita harus jaga-jaga. Ya. Nah, Jadi harus dibaptis. Hmm. Kita tahu bahwa Tuhan perintahkan kita harus. Tapi jangan sampai kita pikir, oh kalau saya baptis 2 kali, 3 kali, wah saya akan selamat. Nah, itu berarti sudah keliru. Oke. Tapi baptisan yang dibahas di sini adalah perbuatan Roh Kudus memasukkan kita ke dalam Kristus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang ikut membayar ketika Yesus di kayu salib, kita sudah ikut bersama-sama dengan Kristus. Jadi semua yang Kristus buat, kita ikut di dalamnya. Karena Roh Kudus memasukkan kita di dalam Kristus. Begitu ya. Oke, kita teruskan lagi. Satu hal Pastor Asri, waktu Pastor Asri membicarakan mengenai ilustrasi tentang orang Israel yang keluar dari Egypt atau Mesir, dan itu terjadi apabila mereka melewati laut itu yang terbelah, dan setelah itu tertutup semula, maka mereka sudah ada di kawasan yang selamat, yang tidak lagi di kawasan Mesir, yang tidak lagi hidup di dalam perhambaan Mesir. Nah, ini ilustrasi yang penting untuk kita ingat, itu macam kita juga. Kita sebenarnya sudah dibaptiskan atau sudah dimasukkan ke dalam kawasan selamat, yaitu Kristus. Kita bukan lagi di perhambaan Adam yang lama, yaitu dosa. Dan ini ayat 11 minta supaya hendaklah kamu memandangnya. Coba ingat terus ini. Ingatkan ini. Jadi ketika dosa mulai minta kita buat dosa, kita harus sadar, siapa kamu? Kamu tak boleh perintah saya lagi. Saya sekarang akan mengikuti apa yang Yesus mau, karena Yesus bos saya. Nah itu. Dan terus mengingat hal ini. Silakan ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sambung. Yes. Sambung. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab itu hendaklah dosa jangan Wah. Jangan apa? Jangan serahkan. Nah, jangan. Karena dosa itu sudah hilang kuasanya karena atas hidup kita anak-anak Allah. Jadi jangan serahkan balik. Itu adalah keinginan tubuh kita yang lama nih, yang masih ada sekarang. Jadi jangan serahkan semula anggota tubuhmu semua dari dahi sampai ujung kaki untuk diguna sebagai senjata kelaliman, yaitu perangai yang berdosa. Tetapi serahkanlah kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati. Nah, dulu kita di luar Kristus, kita mati di dalam Adam yang lama, mati. Tapi sekarang di dalam Kristus kita hidup dan tukar. Serahkanlah anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi pembuat kebenaran. Kita perlu ingat dan perlu hidup sebagai orang yang telah dibangkitkan oleh Allah dari maut bersama Tuhan Yesus untuk satu hidup baru. Sebab sesungguhnya kita tidak lagi berada di bawah penaklukan kuasa dosa. Ya dulu kita memang ditaklukkan oleh kuasa dosa, tapi sekarang no more, tidak lagi. Dosa tidak boleh
lagi menggunakan dan mengatur tubuh kita kecuali. Nah, tadi saya baru katakan kecuali tadi. Yang tadi kan saya tergantung tadi di slide berapa saya tak ingat. Kecuali kalau kita mengizinkannya. Menurut ayat ini, kecuali kalau kita serahkan balik diri kita, hidup kita kepada dosa. Kita harus mengizinkan Allah memimpin kita dalam apapun yang kita pikir, percakapan kita. Ya. Saya masih ingat pada waktu kelas yang mana ya, bahwa setiap ucapan kita itu diambil kira, diperhitungkan. Kita harus berjaga-jaga. Dan kita harus membenarkan Allah memimpin kita dalam setiap tindak tanduk kita, tingkah laku kita. Kita sering tergoda untuk berpikiran jahat. Kita juga sering tergoda atau digoda untuk mengucapkan hal-hal yang melampiaskan karena emosi. Kita kan selalu digoda oleh emosi. Dan juga dalam perlakuan kita. Kita mudah saja marah dan sebagainya. Itu sebabnya kita perlu selalu memberikan kendali atau kawalan, kontrol kepada Tuhan atas pendengaran kita, penglihatan kita, suara kita, kaki, tangan, dan atas semua anggota tubuh. Agar Tuhan dapat menggunakan setiap anggota kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Jadi, kalau kita banyak beri masa pendengaran, penglihatan, suara, tangan, kaki, dan setiap bahagian anggota kita kepada hal-hal yang menurut keinginan tubuh kita ini, kalau kita banyak beri masa kepadanya, akhirnya yang hidup semula ini yang lama. Tetapi kalau kita mulai menyerahkan kepada kehidupan kita yang baru untuk dipakai Tuhan, tentunya itu membuahkan sesuatu yang menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Hari ini semua orang-orang percaya menghadapi cabaran yang getir dalam kehidupan. Mana yang mereka selalu beri masa yang banyak? Telinga diguna untuk apa? Mata guna untuk apa? Suara guna untuk menyanyi lagu apa? Wah. Ataupun berborak tentang apa ya? Ada orang sanggup berborak hal yang tak penting berhari-hari lamanya, tapi tak sanggup mengeluarkan 3-4 patah sedikit pun untuk kebenaran Injil kepada orang lain. Sangat merugikan. Tangan, kaki, bahkan semua anggota tubuh, mana yang kita banyak serahkan. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Dari bahagian ayat 12 sampai 13 ini kita mengambil kesimpulan, semua orang percaya perlu tunduk terhadap Tuhan dan bukan tunduk pada dosa. Saya katakan tadi, dosa itu ada di luar. Dulu dia dalam kita, sekarang dia di luar kita. Jadi jangan pernah lagi mau tunduk pada dia. Dia selalu ingin kita buat balik apa yang dulu kita selalu buat. Dan ayat ini mengatakan jangan serahkan. Oke, baik teman-teman. Puji Tuhan, kita sudah hampir selesai untuk pelajaran ke-6 ini ya, Pastor Asri. Yap.